Hidup saya itu tidak mulai dari nol, tapi dari minus. Nama saya Turki, saya lahir di Jeddah 24 Mei 1980. Background saya dari keluarga eksportir pulp and paper. Sampai terjadilah Krismon tahun 98 dan kita pulang ke Indo. Setelah kita pulang ke Indo, saking sulitnya, bahkan sampai kehabisan tabungan, harus jual perhiasan orang tua atau ibu saya jual perhiasan hanya untuk jualan pastel, untuk dititip ke toko-toko. Sehingga buat makan pun sangat sulit. Kadangkala waktu kita jual tidak laku, sisanya pada saat saya jemput waktu saya ngiter pakai sepeda, itu saya makan satu, sisa saya bawa pulang. Sampai suatu hari kadangkala kita mengandalkan uang 20.000 untuk bisa buat makan satu keluarga. Suatu hari di bulan Ramadan, karena saya selalu taraweh tiap malam, dan tiap malam pas di 10 hari terakhir saya berdoa waktu itu di sholat malam, saya berharap sekali ada mukjizat. Karena setiap bulan, selama bulan puasa itu buka puasanya dengan irisan tempe yang tipis, tepungnya tebal, dan nasi sama sambal. Dah, makannya cuma itu. Dan pada saat saya sholat malam, karena saya kasihan sama adik saya, dua adik saya yang paling kecil, gak bisa beli baju lebaran, maka saya berdoa mudah-mudahan ada mukjizat yang didapat sebelum menjelang lebaran. Sampai paginya itu kita satu keluarga waktu itu rapi-rapi rumah menjelang lebaran, akhirnya menemukan satu lembar kertas yang mana sebetulnya itu deposito, cuma nilainya 1 juta yang terlupakan ada di lemari. Dan dari situlah awal mulanya saya dapat uang buat modal saya berangkat ke Jakarta. Saya ingat pada saat itu kita ke bank itu naik sepeda Jepang, boncengan sama almarhum ayah saya. Sampai sana kita udah cairkan. Singkat cerita, saya minta 50.000 sama ayah saya pada saat itu, dan saya bilang ini buat modal saya pergi. Karena prinsip saya waktu itu, saya berpikir kalau saya nggak sampai keluar dari Pekalongan atau dari kota ini, maka hancur masa depan saya. Saat itu tanggal 3 Januari tahun 2002, saya beli tiket kereta semalam sebelumnya, terus akhirnya saya memutuskan untuk saya berangkat ke Jakarta untuk merantau. Sampai ke stasiun Jatinegara sisa Rp7.000. Akhirnya saya beli aqua gelas, roti sepotong, saya beli rokok 2 batang, sisanya saya buat telepon teman saya yang ada di Jakarta. Akhirnya mulailah awal cerita saya ada di Jakarta. Setiap hari saya dapat pinjaman 10.000 sampai 20.000 untuk saya warawiri. Waktu itu saya sempat jadi marketing untuk les bahasa Inggris. Akhirnya saya masuk ke salah satu brand properti sampai saya ke Batam. Dan setelah saya pulang dari Batam, saya keluar lagi dari situ. Hingga suatu saat saya ketemu sama ibu agen properti. Memang saya kenal sebelumnya, pernah dikenalkan. Terus saya kebetulan jadi kurirnya beliau. Saya nganterin flyer, door knock, saya ngumpulin database kayak di mall, di mana karena waktu itu cuma memasarkan mall. Sampai suatu hari dia nawarin apakah mau saya join di timnya. Terus saya dikenalkan ke manajernya, yaitulah manajer yang ada di Rewhite pada saat itu, Rewhite Retail. Pada saat itu saya nggak punya modal motor ataupun apa. Manajer saya bilang yang penting kerjaan saya bisa saya tuntaskan tanpa saya punya fasilitas kendaraan. Singkat cerita, sampai hari ini saya sudah 23 tahun ada di Rewhite, dan ternyata saya nggak salah pilih pada waktu itu. Saya masuk ke industri real estate, yang mana sampai hari ini, sampai kapanpun sepertinya saya tetap akan ada di industri real estate. Karena merubah dari below zero atau di bawah nol, sampai saya hari ini sudah punya keluarga, punya rumah, punya mobil, punya anak saya sudah besar, semua sekolah dan keluarga semua berubah keadaannya. Bahkan saya bisa kuliahin 4 adik saya. Saat ini kebetulan saya manage ada Rewhite Senayan, Rewhite CBD, Menteng, dan Bake. Dan kebetulan Rewhite Senayan saya dapat CEO Cup tahun 2024, Rewhite Senayan nomor 2 nasional. Saya terima kasih juga sama mentor-mentor saya yang nggak pernah menyerah. Saya digembleng, dihantam, dibakar, ditempa, sampai saya terus kuat dan saya kokoh ada di sini. Pesan saya untuk teman-teman, adik-adik atau saudara-saudara yang lain, industri ini bukan masalah jual beli, tapi integritas, kepercayaan. Kalau integritas bagus, pasti kita akan terus berlanjut di industri ini. Dalam hal ini, cerita ini saya bukan yang terbaik, tapi saya adalah salah satu orang yang jatuh, bangun, bangkit, gak pernah menyerah, dan jalan terus tanpa pantang mundur. Keyakinan yang saya bisa share adalah keberanian mengambil keputusan tanpa ragu adalah akar dari hasil yang akan kita capai. Maju terus.
pantang mundur.